Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya sedang bersantai di Bogor ya. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan banyak orang mengenai gangguan pikiran yang mengganggu tubuh atau fisik. Kita menyebutnya dengan istilah psikosomatis. Oke sahabat-sahabat, jadi untuk beberapa sahabat mungkin ada yang bertanya, Mas, apakah ini kalau pikiran saya sembuh, efek di tubuhnya juga sembuh gitu. Nah, dari beberapa klien yang saya tangani, itu 80% ketika gangguan pikirannya kembali normal dalam artian bisa mengendalikan, itu sensasi-sensasi di tubuh juga berkurang gitu. Dalam artian beberapa malah ada yang fit lagi, bisa olahraga lagi, bisa beraktivitas normal lagi, bekerja normal lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah rekan-rekan semua mulai hari ini sudah mulai belajar menata pikiran? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini, apa yang sedang kita jalani hari ini, apa yang sedang kita jadikan kesibukan di hari-hari ini, itu semua adalah hasil dari pikiran kita. Dalam artian, misal ketika kita bekerja di kantor, tentu kita menggunakan pikiran kita untuk bekerja ya, untuk berpikir dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika terganggu? Ya tentu saja sangat mengganggu aktivitas kita. Nah, untuk sahabat-sahabat yang sekarang sedang bekerja dan mengalami gangguan pikiran seperti cemas ya atau khawatir yang berakibat ke tubuh, usahakan ketika pulang kerja malam misal ya, kalau yang sedang bekerja, tapi itu latihan relaksasi, merelaksasi diri sendiri. Bisa dengan mendengarkan audio terapi atau audio afirmasi, atau dengan beberapa ada yang yoga, beberapa ada yang meditasi atau olah nafas. Nah, itu semuanya baik gitu. Mas, bagus mana antara ini dengan ini? Semuanya bagus. Selama itu baik untuk pikiran kita, lakukanlah secara berulang gitu. Setiap orang berbeda, ada yang nyamannya mungkin dengan olah nafas, ada yang nyamannya dengan meditasi. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ketika sahabat sedang melakukannya, jangan cari fokus. Karena orang yang sedang mengalami gangguan pikiran, apalagi seperti cemas ya yang berakibat ke tubuh, itu sulit fokus. Jadi jangan cari fokus, aduh saya nggak bisa fokus. Nah, tentu tidak akan bisa fokus gitu. Tapi minimal kita sudah berlatih. Jika meditasi ya fokusnya, atau kita perhatiannya ke nafas, udara yang dihirup membawa kesegaran dan udara yang keluar. Yang olah nafas ya kita perhatiannya ke nafas yang sedang kita hirup dan kita buang. Nah, mungkin ini akan mengurangi, bukan mungkin ya, tapi memang ini sangat efektif untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ada di fisik kita. Nah, beberapa orang juga ada yang melakukan senam gitu, senam yang ringan-ringan. Dia biasanya nonton di YouTube senam gitu. Nah, agar kita tidak terlalu lemas gitu. Kadang beberapa penderita itu ada yang mengalami rasa lemas sekali karena biasanya masih ada banyak makanan yang masih dipantang ya sahabat-sahabat, sehingga membuat tubuh itu lemas sekali gitu. Nah, ketika yang sudah mulai terasa nyaman, mulai terasa badannya fit, biasanya melakukan senam gitu, atau jalan-jalan sore biasanya dengan keluarga, atau memaksakan diri. Nah, kita sebutnya memaksakan diri, karena kalau nunggu mau itu nggak akan mau gitu. Karena bawaannya males sekali. Bawaan seperti itu menjadi malas gitu. Nah, usahakan kita melatih diri secara pengulangan atau repetisi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita semakin sehat. Memang ketika melakukan penyembuhan psikosomatis ini, musuh terbesarnya itu rasa malas. Malas sekali. Sangat malas kadang bahkan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang masih sering malas, sudah mencoba melakukan berbagai upaya namun masih terasa malas, itu bisa dibantu dengan audio terapi atau afirmasi ya. Di kanal Mas Arya ada yang untuk
agar tidak malas gitu, itu ada gitu. Dengarkan agar kita bersemangat menjalankan aktivitas atau bekerja, itu ada audionya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang masih mengalami gangguan tidur, ya berdamai dulu lah. Misal sudah minum obat pun masih sulit tidur, ya tetap berdamai. Intinya kita tidur ayam saja dulu. Tidur ayam dalam artian kita merem dulu. Nah, dalam artian tidak nyenyak seperti orang yang sedang normal gitu, sedang sehat, tapi tidak apa-apa. Kita tidur ayam dulu gitu, merem, pikirannya kemana-mana ya biarin gitu. Jadi kalau kita mencari rasa tidur nyenyak seperti orang yang sehat kebanyakan, normal kebanyakan, nanti kita bawaannya emosi gitu. Ada yang mukul-mukul tembok, ada yang kesel, mukul-mukul diri sendiri gitu karena saking nggak bisa tidurnya gitu. Nah, mulai sekarang latihlah diri kita agar tubuh kita pun menjadi sehat gitu. Karena apapun yang sekarang dirasakan oleh rekan-rekan semua, sejatinya bisa sehat kembali. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita semua ada solusinya, termasuk sakit penyakit, ada obatnya. Obatnya apa? Ya obatnya diri kita sendiri. Mungkin sahabat-sahabat sekarang beberapa masih ada yang ketika ditawari ini dibeli, tawari itu dibeli. Tapi ya biasanya itu di tahap-tahap awal ya. Semakin kesini mungkin semakin ngerti, oh ya saya sudah segala dicoba tapi begini-begini saja gitu. Nah itu tandanya mulai tersadar bahwa ini semua adalah gangguan pikiran. Jadi pikirannya yang dibenahi. Nah untuk beberapa teman yang mas lambungnya dulu, misal kalau ada yang gangguan lambungnya dulu atau pikirannya dulu gitu. Kedua-duanya bagus. Jadi ketika berobat ke dokter dikasih obat ya diminum sambil latihan pikiran gitu. Karena memang kalau saya bilang ini murni gangguan pikiran, mungkin beberapa orang ada yang tapi ini lambung mas gitu. Nah agar mudahnya ya kalau dikasih obat ya diminum gitu. Karena gangguan psikosomatik itu jelas gangguan pikiran yang berakibat ke tubuh dan fisik gitu. Jadi ketika pikiran kita sehat ya tubuh kita sehat, tentunya asam lambung kita juga tidak akan naik-naik gitu. Kecuali ketika sudah sehat, sudah damai, tiba-tiba makan kita serampangan misalnya, apa saja dimakan itu karena sudah sehat gitu. Nah itu biasanya perut tidak terasa tidak nyaman. Nah itu yang memicu cemas gitu. Jadi lebih ke trauma ya sahabat-sahabat, trauma perut begah misal. Jadi setiap perutnya begah itu trauma langsung cemas gitu. Nah itu efek kepikirannya seperti itu, cara kerjanya seperti itu. Terus ada yang perutnya terasa panas karena habis makan sambal misal, karena terlalu banyak gitu. Nah pikirannya langsung, wah jangan-jangan mau kumat nih, langsung datang sensasinya, langsung datang cemasnya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya untuk sahabat-sahabat diharapkan untuk konsisten melatih pikirannya. Karena semua yang sedang dialami sejatinya akan berakhir dengan baik. Saya Ria Surya untuk sahabat-sahabat semua, tetap semangat, sukses terus dan salam bangkit. Sehat terus untuk semuanya. Bye-bye. Ingat hipnoterapi, ingat Ria Surya.